Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi, Bapak Sutikman, ST Mkom. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 203403516035. Program Studi Akuntansi Universitas Nasional. Saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas pertama sebelum UTS mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pengertian dari pengantar teknologi informasi. Yang kedua, manfaat-manfaat pengantar teknologi untuk berbagai bidang. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan akuntansi. Yang keempat, manfaat-manfaat teknologi informasi untuk kegiatan-kegiatan akuntansi tersebut. Nah, yang terakhir ada barang-barang teknologi yang digunakan dalam kegiatan akuntansi. Mari kita simak sama-sama ya. Apa itu pengantar teknologi informasi? Pengantar teknologi informasi merupakan istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, mengirim, serta menerima. Nah, di sini terdapat gambar yang bisa mendeskripsikan atau mendefinisikan dari teknologi informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat-manfaat teknologi informasi dari berbagai bidang. Yang pertama itu ada untuk pendidikan. Dalam pendidikan, dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Selanjutnya ada untuk industri dan manufaktur. Dalam industri dan manufaktur, teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Apalagi yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada untuk bisnis dan perbankan. Dalam bisnis dan perbankan, dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja. Selanjutnya, ada untuk militer. Militer dengan teknologi informasi yang maju bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi, militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan genting. Selanjutnya itu ada untuk teknik dan pengetahuan. Dalam teknik dan pengetahuan, teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Saat ini, akses ilmu pengetahuan pun bertebaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah cukup dengan jaringan internet. Begitupun dalam bidang teknik dan proyek-proyek tertentu. Selanjutnya itu ada untuk kedokteran. Dalam kedokteran bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan, teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran saat ini. Berikut saya berikan contoh teknologi pada bidang kedokteran, yaitu ada mesin scan,
mesin radiologi, dan juga mesin USG. Nah, ternyata selanjutnya itu ada untuk pemerintahan. Dalam pemerintahan, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya, sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat hanya dengan menggunakan teknologi. Nah, yang terakhir itu ada untuk hiburan dan permainan. Dalam hiburan dan permainan, teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audio visual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Bahkan, kini banyak programmer tertentu sehingga menciptakan lapangan pekerjaan buat dirinya sendiri. Selanjutnya ada materi tentang kegiatan-kegiatan akuntansi beserta manfaat-manfaat teknologi informasi untuk kegiatan akuntansi tersebut. Dalam kegiatan akuntansi ada 4 proses, yaitu pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta pelaporan. Nah, yang pertama itu pencatatan. Pencatatan merupakan kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen atau bukti transaksi, bukti harian atau jurnal yang tersedia pada perusahaan dengan tepat dan berurutan. Nah, manfaat teknologi informasi di dalam pencatatan itu mempermudah pencatatan serta mempercepat pencatatan, karena yang tadinya kita hanya menggunakan pulpen, sekarang kita bisa mengetik dengan menggunakan komputer. Atau untuk menggandakan dokumen, kita bisa menggunakan mesin scan atau mesin fotokopi. Selanjutnya adalah penggolongan. Penggolongan merupakan kegiatan menggolongkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan ke dalam perkiraan buku besar. Misalnya, transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas, kemudian digolongkan ke perkiraan buku besar kas. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini mempermudah kalian untuk mencari mana surat. Nah, dengan adanya teknologi informasi, kalian dengan mudah mencari mana transaksi yang kalian cari. Misalnya di tanggal 1, nah ini udah di tanggal 13, kalian mencari transaksi tanggal 1. Dengan adanya teknologi informasi itu mempermudah karena kalian tinggal mengklik tanggal 1. Untuk selanjutnya ada peringkasan. Peringkasan merupakan kegiatan meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan dan dicatat ke perkiraan buku besar tersebut ke dalam neraca saldo. Nah, ternyata untuk peringkasan sendiri ada namanya mesin peringkasan teks otomatis atau peringkasan teks otomatis atau automatic text summarization. Nah, itu tuh mesin untuk pembuatan ringkasan dari sebuah teks secara otomatis dengan memanfaatkan komputer. Jadi, teknologi informasi ini dalam kegiatan akuntansi mempermudah peringkasan karena adanya mesin peringkasan teks otomatis. Selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, atau laporan laba yang ditahan PT dan neraca. Selanjutnya ada barang-barang teknologi untuk kegiatan akuntansi. Nah, yang pertama itu ada gambar kalkulator. Kalkulator sendiri adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Pada perkembangannya sekarang ini, kalkulator sering dimasukkan sebagai fungsi tambahan daripada komputer, handphone, bahkan sampai jam tangan. Selanjutnya ini ada gambar mesin penghitung uang.
Mesin penghitung uang atau money counter atau alat penghitung uang adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghitung berapa banyak jumlah uang logam maupun uang kertas yang ingin dihitung. Selanjutnya ini ada gambar komputer. Komputer atau istilah kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu dengan ejaan COMPUTERE yang artinya adalah menghitung. Sehingga arti umum komputer adalah alat untuk menghitung aritmatika. Nah, komputer sendiri ini alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, selanjutnya ini ada mesin peringkasan teks otomatis atau peringkasan teks otomatis atau automatic text summarization. Nah, alat ini adalah pembuatan ringkasan dari sebuah teks secara otomatis dengan memanfaatkan komputer. Nah, selesai sudah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anak ayam melihat bebek risih. Jangan lupa belajar teknologi informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.